Shalom. Salam Paskah. Bagaimana? Kita sehat-sehat hari ini? Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan, segala kebaikan-Mu kami nikmati sepanjang perayaan Paskah pada tahun ini ya Tuhan. Kami dapat menganjurkan beberapa sesi seminar tentang Kristologi. Tuhan, bukalah hati kami, beri kami pengertian yang sebaik-baiknya ya Tuhan, agar seluruh kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam hari ini mendapat tempat yang sewajarnya Tuhan dalam hati dan hidup kami ya Tuhan, supaya kami lebih mengenali Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, khususnya tentang pelayanan-Mu selaku Nabi, atau dalam pelayanan kenabian Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab-kitab Injil. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, malam ini kita akan menyambung sesi pembelajaran kita dalam Kristologi. Semalam kita sudah membahas tentang Tuhan Yesus selaku imam besar atau imam dan raja. Cuma itu pun secara sepintas terlalu susah untuk mengajar dua tema yang begitu besar dalam sejam lebih. Terima kasih dengan semua pertanyaan dan soalan kamu semalam. Dan saya pasti hari ini, sebab kita bermula lebih awal, jadi ada tambahan sedikit masa. Begitulah itu. Yang penting pengkhotbah masih bertenaga lah itu. Tolong doakan. Haleluya. Ya, jadi malam ini kita akan lihat Yesus Nabi. Saya percaya jangan sekali kita berfokuskan tema ini, sebab kita tahu Yesus Tuhan, kita menyembah Yesus sebagai Allah atau anak Allah, tapi jarang sekali kita memberi tumpuan pelayanan Tuhan atau Yesus Kristus sebagai Nabi. Jadi ada 4 bahagian utama. Belum lagi saya start slide saya, cuma supaya secara ringkas saya mau mengungsikan 4 bahagian dalam tema besar ini, Yesus selaku Nabi, or in English Jesus the Prophet. Bahagian yang pertama adalah identity Yesus sebagai Nabi. Maksudnya Yesus menganggap dirinya sebagai Nabi. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua adalah apakah itu Nabi? Apakah itu pelayanan kenabian? Who is a prophet? What is prophecy? Bahagian yang ketiga kita akan lihat secara ringkas teladan atau pelayanan kenabian Nabi Musa dan juga Nabi Elia. Karena 2 nabi ini dianggap kedua nabi yang agung. Saudara ingat waktu Yesus dirubah, ada satu dalam bahasa Inggris transfiguration di atas gunung. Yang bersama Yesus waktu itu adalah yang ketiga murid lihat Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia mewakili pelayanan kenabian di dalam perjanjian lama. Dan sebenarnya Yesus adalah Nabi yang unggul. Nanti kita akan lihat bersama. Dan bahagian yang keempat dan terakhir, kembali kepada pelayanan Yesus selaku Nabi dengan penerapan akhir zaman. Saya akan menyentuh beberapa ayat tentang kenabian pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi untuk yang pertama, mari kita lihat slide seterusnya. Yesus merujuk kepada dirinya sebagai Nabi di dalam keempat kitab Injil.
Slide yang seterusnya. Saya sengaja kasih besar sedikit malam ini, sebab semalam macam ada kecil sedikit ke perkataan. Dan terima kasih juga dengan Pastor Richie. Baru saya lihat dari tempat saya yang begitu dekat pun, saya tulis macam terlalu kecil begitu. Nanti kali ini saya akan tulis besar-besar lah. Harap ada ink yang tebal di situ, ya, pen yang bagus. Poin yang pertama adalah Yesus sendiri menganggap dirinya sebagai nabi. Itu penting. Dalam keempat Injil, yang saya mau katakan di sini adalah kalau ada ajaran atau ulasan Yesus yang sama yang tercatat dalam setiap Injil atau keempat Injil, ini bermaksud ajaran itu adalah amat penting. Saya tidak tahu saudara boleh mengikuti atau tidak. Hanya beberapa ajaran Tuhan Yesus diulangi dalam setiap Injil. Di antaranya adalah identiti Yesus sebagai seorang nabi. Kadang-kadang ajaran itu terdapat di dalam 2 kitab Injil. Itu penting sebab 2 Injil ada itu ajaran kan. Kadang-kadang didapati dalam 3 Injil. Tapi soal Yesus merujuk dirinya sebagai nabi didapati di dalam keempat Injil. Maksudnya ajaran ini penting. Soal kepribadian, soal bagaimana Yesus melihat dirinya sendiri atau identitinya sendiri di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat umum bangsa orang Yahudi pada abad yang pertama. Kalimat yang kedua dalam slide ini adalah orang Yahudi sendiri yang mendengar Yesus memperakui Yesus sebagai nabi, termasuk bangsa asing. Contohnya perempuan Samaria juga mengatakan Yesus, engkau nabi. Kita akan lihat. Dan yang seterusnya, di mana saya seterusnya adalah saya hanya petik 2 saja. Dan orang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini sokongan bahwa orang Yahudi sendiri memanggil Yesus nabi, dan Yesus tidak menolak. Yesus tidak menolak bila orang memanggil dia nabi. Dia tidak katakan aku bukan nabi, aku Mesias. Dia tidak pernah. Memang Yesus Mesias, tetapi dia juga adalah nabi. Inilah inti pelajaran kita malam hari ini, Yesus selaku nabi. Dan Lukas 7 ayat 16 mengatakan seperti ini, seorang nabi besar, a great prophet, ada besar lagi, ini nabi yang besar lagi, telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Dan bila Allah mengutus seorang nabi atau nabi-nabi, maksudnya Allah sedang melawat umatnya. Kemunculan pelayanan kenabian, the prophetic ministry, dalam bahasa Inggris prophetic maksudnya kenabian, bersifat nabi, prophetic. Nanti saya akan mungkin jelaskan takrifan profesi atau nubuatan dan sebagainya. Memang saya harap kalau tidak jelas pun saudara boleh bertanya waktu sesi soal jawab, dan saya mau teruskan secara ringkas. Sekarang saya katakan keempat Injil ada kalimat pengakuan Yesus seperti ini. Saya hanya petik dari Lukas dan Yohanes. Kamu boleh Google Matius dan Markus ada juga. Lukas 4 ayat 24, setelah Yesus mengajar di sinagog, rumah ibadah, dan orang mengatakan, wah, begitu indah perkataan Yesus waktu itu. Tetapi kemudian mereka menolak Yesus juga. Bahkan mereka mau mengusir dia. Dan Yesus mengatakan seperti ini, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kalau dalam bahasa Inggris, ini adalah the third person reference. Yesus tidak katakan, aku tidak dihargai di tempat asal aku. Saudara paham maksud saya? Tidak ada nabi. Yesus merujuk dirinya sendiri. Yesus mengatakan dirinya sendiri sebagai nabi. Tidak ada nabi, sebab dia ditolak.
Di kampung halaman dia di Nazaret, orang sekampung dengan dia menolak dia. Yohanes 4 ayat 44, setelah dia kembali dari Yudea, kalau Injil Yohanes berpusatkan atau memberi fokus utama kepada pelayanan Yesus di Yerusalem. 3 Injil yang pertama fokus pelayanan Yesus di utara, di Galilea. Yohanes lebih banyak berbicara pelayanan Yesus di ibu kota Israel, di kota Yerusalem di bahagian selatan. Dan saya diceritakan konteksnya, saya tidak sempat, kalau setiap bahagian firman Tuhan saya baca 4-5 ayat, mungkin tengah malam kita masih di sini, kan? Jadi saya harap semalam saya paham juga, mungkin saya terlalu cepat menyampaikan ceramah saya. Jadi untuk pemuda-pemudi atau orang yang baru percaya Tuhan, jangan kamu takut, kamu ada pastor kamu sini, ada beberapa penetua pemimpin senior di sini. Saya percaya mereka dapat memahami apa yang saya sampaikan, jadi mereka dapat upas lah. Sebab mereka pemimpin tempatan kita di sini. Kamu boleh tanya pemimpin Anda, jangan susah hati. Dan sekarang dengan WhatsApp, Pastor Richie boleh teks saya juga kalau mau keterangan selanjutnya. Kadang-kadang saya malas membalas WhatsApp kalau soal teologi kan, panjang-panjang mau teks itu jari pun penat. Jadi maksudnya saya tidak janji beri penjelasan yang terlalu panjang. Kalau Pastor Richie tanya saya soal teologi pun, syukur juga dia jarang tanya dengan saya lah. Haleluya. Ya, oke. Dan ayat ini sangat menarik dalam Yohanes. Sebab Yesus kembali di Galilea, orang menyambut dia. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Dan ayat ini merujuk kepada pelayanan Yesus juga ditolak di Yerusalem. Kenapa di daerah Yudea? Saudara tahu daerah Yudea? Sekarang saya mau lukis peta. Betul-betul ini soal peta. Ini harap-harap ini peta Israel lah ini. Okay. Dan Yerusalem selatan di sini, Jerusalem atau Yerusalem, J lah. Okay. Dan Yesus asal Yesus di utara, Nazaret. Dia dibesarkan di Nazaret. Kawasan di sini disebut Galilee. Cukup besar kayaknya, atau masih kecil lagi. Dan di tengah-tengah di sini Samaria. Okay. Waktu Yohanes 4 ayat 44 ini secara ringkas, Yesus rasa penolakan, dia rasa ditolak. Dia sampai di Galilea, di utara orang menyambutnya. Jadi kita perlu membaca setiap Injil menurut konteksnya. Jangan kita samakan. Setiap Injil ada di message yang unik bahkan. Kalau kita hanya samakan saja, susah juga itu. Biar Injil Matius mengajar kita tentang Yesus, demikian juga Markus, Lukas, dan Yohanes, kita mengerti secara kontekstual. Setiap Injil memang saling memperlengkapi. So, firman Tuhan tidak mungkin saling bercanda. Memang firman Tuhan itu saling memperlengkapi. Jadi, apakah maksudnya tidak ada nabi diterima di negeri asalnya? Yesus rasa ditolak di sini. Kenapa Yesus anggap bagian